Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hovifah Novianti dengan NIM 0110324007. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan yang berjudul "Di masa depan, mungkinkah algoritma menggantikan kepemimpinan manusia?" Untuk pendahuluannya, ada perkembangan teknologi yang meningkat pesat. Perkembangan teknologi sangat meningkat pesat pada era digital saat ini, khususnya pada kecerdasan buatan atau biasa disebut dengan artificial intelligence. Tetapi orang-orang banyak menyebut dengan AI. Nah, AI berperan sebagai katalisator perubahan yang menawarkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi yang tinggi dalam hal otomasi proses produksi, analisis data, pelayanan pelanggan, serta kemudahan dalam pelaksanaan berbagai aktivitas. Lalu selanjutnya ada dampak dari penggunaan AI terhadap kepemimpinan. Nah, AI atau Artificial Intelligence telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kepemimpinan saat ini. AI menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena AI dapat membantu serta memudahkan pekerjaan dan tugas manusia. Nah, AI ini banyak digunakan oleh teman-teman yang bekerja maupun yang mahasiswa yang sedang berkuliah sebagai alat bantu, tools yang dimana sebagai tempat untuk mencari tahu hal-hal yang mereka kurang ketahui. Lalu selanjutnya ada pemanfaatan teknologi untuk masa depan. Pastinya kita tidak akan pernah bisa menghindari perkembangan teknologi. Namun kita bisa jadikan sebagai rekan untuk membantu dan mendorong kemajuan. Karena kita harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Bahkan ke depannya kita tidak akan pernah tahu teknologi akan terus berkembang dan menciptakan teknologi-teknologi baru yang sebelumnya mungkin tidak akan pernah kita duga saat ini. Lalu selanjutnya ada masa depan yang akan terus berdampingan dengan teknologi. Masa depan yang akan sangat ditentukan oleh bagaimana manusia memilih untuk menjalin hubungan dengan AI. Seharusnya AI ini tidak dijadikan sebagai alat bergantung atau terlebih sebagai musuh. Namun manusia bisa menjadikan AI ini sebagai alat untuk membantu yang nantinya bisa memperkaya potensi kolaboratif dan mendorong kemajuan teknologi menuju kehidupan yang lebih inovatif. Selanjutnya ada algoritma dan kepemimpinan. Kepemimpinan manusia yang tidak bisa digantikan oleh AI. Kepemimpinan tidak semata-mata soal mengambil keputusan berdasarkan logika saja, tetapi juga mencakup kecerdasan emosional. Seorang pemimpin harus mampu memotivasi tim, menyelesaikan perselisihan, menginspirasi rekan kerja, dan menciptakan ruang untuk inovasi dalam hubungan. Penggunaan artificial intelligence atau AI ini masih terbatas pada emosi dan empati. Maka dari itu, AI ini belum cukup untuk menggantikan kepemimpinan manusia. Lalu selanjutnya, AI sebagai alat untuk membantu pekerjaan dan mengambil keputusan. Salah satunya AI itu seharusnya berfungsi sebagai alat bantu dalam sistem pengambilan keputusan, bukan sebagai pengambilan keputusan penuh atau pengganti kepemimpinan manusia. Jadi hanya sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
karena AI ini dapat membantu membuat keputusan yang lebih cerdas dengan menganalisis data pasar, tren konsumen, dan risiko operasional dalam waktu yang singkat. Karena AI ini mengolah banyak data hingga ketika kita ingin mengambil keputusan dan kita belum mengetahui apakah keputusan yang ini akan benar jika dipilih. Nah, kita bisa memanfaatkan AI untuk mengambil keputusan tersebut karena berdasarkan data yang dia punya itu sangat banyak dan sudah diolah gitu. Lalu selanjutnya, contoh pekerjaan yang dapat dilakukan oleh AI. Nah, salah satu penerapannya itu adalah sistem layanan self-service. Self-service ini sudah diterapkan di beberapa restoran. Tidak hanya pada restoran, namun beberapa supermarket sudah banyak yang menerapkan pembayaran dengan scan mandiri tanpa kasir. Dalam suatu contoh sederhana tersebut, hadirnya AI telah berhasil menggantikan dua posisi lapangan pekerjaan manusia, yaitu pelayan dan kasir. Namun, pemanfaatan AI itu bisa membantu pekerjaan kita juga gitu. Jadi tidak hanya menghilangkan pekerjaan manusia, namun dengan adanya AI ini juga kita dapat terbantu dengan banyaknya lapangan pekerjaan baru yang berkaitan dengan teknologi. Nah, menurut data analisis pada tahun 2025, 85 juta lapangan pekerjaan manusia akan tergantikan oleh teknologi dan mesin. Sementara 97 juta lapangan pekerjaan baru akan muncul dengan penyesuaian lebih agar manusia dan teknologi dapat saling bekerja sama, menurut World Economic Forum pada tahun 2020. Nah, jadi kita tidak perlu takut bahwa AI akan menggantikan pekerjaan manusia, karena dengan memanfaatkan AI juga ternyata dapat membuka banyaknya lapangan pekerjaan baru yang berkaitan dengan teknologi. Lalu terakhir ada kepemimpinan masa depan. Pada kepemimpinan di masa depan, kepemimpinan tidak akan dikuasai oleh AI. Mengapa? Karena AI tidak memiliki aspek manusiawi seperti empati, nilai moral, dan intuisi. Aspek-aspek seperti pengetahuan konseptual, intuisi, empati, dan keterampilan komunikasi interpersonal tetap menjadi keunggulan manusia yang tidak dapat direplikasi oleh kecerdasan buatan. Maka dari itu, kita tidak perlu takut di kepemimpinan di masa depan AI akan menguasai kepemimpinan, karena aspek manusiawi yang dimiliki oleh manusia sebagai keunggulan tidak dimiliki oleh AI. Lalu selanjutnya, bersahabat dengan AI. Ini merupakan pembahasan yang sebelumnya sudah kubahas, memanfaatkan teknologi AI untuk membantu dan memperkuat proses pengambilan keputusan. Jadi ketika kita bersahabat dengan AI, kita memanfaatkan teknologi, itu akan membuat kita lebih ke depannya itu jadi memanfaatkan teknologi AI untuk membantu dan memperkuat proses pengambilan keputusan. Jadi AI ini bisa kita jadikan rekan untuk membantu kita untuk menulis, mencari informasi, membuat desain, atau menganalisis data. Karena AI memiliki banyak sekali data yang dikelola, dan AI juga bisa membantu mempercepat pekerjaan, membuat keputusan lebih akurat, dan bahkan menciptakan ide kreatif. Ide-ide yang sebelumnya mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita, namun AI bisa memunculkan ide tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa aku presentasikan pada video kali ini.
wabarakatuh.